Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polda Bali akhirnya resmi menahan musisi IGD Ari Astina alias Jering setelah statusnya naik menjadi tersangka. Ini adalah suasana saat Jering diperiksa di ruang penyidik Polda Bali. Siang tadi adalah pemeriksaan kedua bagi Jering atas kasus pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Usai pemeriksaan kedua ini, Jering langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Menurut penyidik Polda Bali, Jering memenuhi unsur dan alat bukti termasuk hasil keterangan ahli bahasa. Jering dituding mencemarkan nama baik IDI atas unggahan media sosialnya di akun Instagram pada 13 dan 15 Juni 2020. Dalam unggahannya, Jering menyebut IDI sebagai kacung WHO. Jering akhirnya resmi ditahan usai diperiksa di Polda Bali sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Polisi merasa punya cukup bukti untuk menaikkan status Jering menjadi tersangka dan menahan Jering. Usai diperiksa penyidik Polda Bali, status Jering meningkat menjadi tersangka dan langsung ditahan. Pemeriksaan Jering pagi tadi ditemani istri Jering, Nora, dan kuasa hukumnya. Usai diperiksa, Jering kembali menyatakan unggahannya di Instagram hanyalah kritik. Namun Jering mengaku salah atas unggahannya yang berujung laporan oleh IDI ke Polda Bali. Menurut Ketua IDI Bali, IGD Putra Suteja, unggahan Jering menghina organisasi IDI dengan membuat pernyataan seolah-olah IDI adalah kacung WHO. IDI Bali menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum atas kasus ini. Saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada IDI kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Pemirsa, IGD Ari Astina alias Jering akhirnya ditahan di Polda Bali setelah statusnya meningkat menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atas unggahannya di media sosial. IDI menjadi pelapor kasus ini dan kami sudah terhubung bersama dengan Direskrimsus Polda Bali, Kombes Polisi Yuliar Kusnugroho. Selamat sore Pak Yuliar. Pak Yuliar, apa yang akhirnya membuat status Jering ini naik menjadi tersangka? Selamat sore Mbak Saskia. Hari ini tadi memang sudah kita panggil Jering sebagai tersangka, kemudian hasil pemeriksaan, kemudian terbukti untuk melakukan satu delik ujaran kebencian dan kita tahan. Sebagaimana kita ketahui, untuk postingan tanggal 13 Juni secara garis besar adalah bahwasanya terkait dengan kacung WHO, kemudian terkait dengan tes terhadap ibu-ibu hamil. Di situ juga ada Jering menyampaikan juga IDI mengadu domba dirinya dengan hak rakyat tanggal 13 Juni. Kemudian postingan tanggal 15 Juni, ini saya mengutip Mbak ya, dari postingannya Jering yang sudah kita ambil secara digital forensik. Di sini disampaikan, tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja. Sayang, ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Silakan semua link ada di foto dan berbagai hal. Kemudian di sini juga disampaikan oleh Jering, masih bilang COVID-19 bukan konspirasi. Di sini juga mohon maaf ada disampaikan secara bahasa Inggris oleh Jering, with the fuck up Indonesia. Dari hasil dari postingan tanggal 13, kemudian postingan tanggal 15, banyak akhirnya terjadi satu konten-konten yang negatif tanggapan daripada netizen. Semuanya ini yang sudah kita ambil secara digital forensik, kita sampaikan kepada ahli bahasa. Di situ ahli bahasa yang mempunyai satu kompetensi, menyatakan ada satu ujaran kebencian, penghinaan, dan permusuhan seperti yang disampaikan oleh Jering.
Jadi kita mendasari 2 alat bukti, Mbak. Ya, Mbak. Julia, kalau menurut Jering, apa yang disampaikan di akun Instagramnya atau di media sosialnya adalah berupa kritik begitu, Pak. Nah, menurut ahli bahasa yang menilai dari apa yang diposting ini apa, Pak? Ahli bahasa tentunya yang mempunyai satu kompetensi, Mbak ya. Kewenangan ahli silakan daripada Jering sendiri menyampaikan, karena hak untuk menyampaikan di dalam pemeriksaan. Tetapi kontennya adalah muatan, Mbak. Di dalam delik Undang-Undang ITE itu adalah muatannya. Sehingga apa yang sudah diposting semua kita sampaikan kepada ahli bahasa berdasarkan keahliannya yang menilai, Mbak. Apa ya menurut ahli bahasa dari postingan-postingan Jering ini, Pak? Tentunya ahli bahasa, Mbak, selain postingan tanggal 13 dan 15 mempelajari itu, dia juga mempelajari secara keseluruhan, termasuk ikon, termasuk juga tanggapan-tanggapan negatif juga, tapi lebih umum kepada postingan. Ahli bahasa di situ menyampaikan bahwa memang ada satu ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jering terhadap ini. Baik. Pak Yuliar, hari ini pemeriksaan dari Jering sendiri hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Apa hari ini yang didalami dari pemeriksaan Jering, Pak? Sebenarnya hanya terkait dengan permasalahan kemarin, Pak. Kan sudah sebagai saksi juga sudah kita ambil keterangan dan sudah kita laksanakan gelar hari ini hanya untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Materinya juga sama, Mbak. Baik, kemudian ketika diperiksa begitu Pak, apa argumen dari Jering yang disampaikan kepada pihak kepolisian, Pak? Ya sama, Mbak, untuk membela bersifat satu kritikan, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yuliar, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Jering ini, kemudian juga sudah ditahan. Terkait dengan kasus ini, kemudian apa yang akan dilakukan atau didalami lagi, Pak, terkait dengan kasus tersebut? Sementara akan tetap kita percepat untuk berkasnya, Mbak, sesuai asas hukum pidana, harus untuk mempercepat, akan kita lengkapi dan secepatnya akan kita sampaikan nanti, kita limpahkan kepada kejaksaan. Untuk ancaman hukumannya, Pak? Sekitar 6 tahun, Mbak. 6 tahun penjara, begitu ya, Pak, ya? Iya, 6 tahun penjara, Mbak Sakia. Baik, terima kasih di Reskrimsus Polda Bali, Kombes Polisi Yuliar Kusnugroho sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.